Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Alam. Saya merupakan salah satu dosen program studi fisika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada pagi hari ini, saya akan mendemonstrasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu optika. Model pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran ini yaitu metode studi kasus, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah. Mata kuliah optika memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi fisika yang ditempuh oleh mahasiswa semester 6 prodi fisika dengan prasyarat getaran dan gelombang. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya akan menjabarkan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan model pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan optika. Optika merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang cahaya, bagaimana prinsip kerja cahaya sebagai sinar atau gelombang yang merambat lurus. Capaian luaran yang diharapkan, mahasiswa mampu menguasai konsep, prinsip, teori, hukum-hukum fisika secara mendalam, khususnya topik-topik yang mendasari bahan kajian dan mengaplikasikannya kepada kehidupan. Mata kuliah ini akan membahas tentang polarisasi, gelombang elektromagnetik, cermin, medan magnet, medan listrik, arah gelombang, difraksi, dan interferensi. Dan yang terakhir adalah metode penilaian. Bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Contoh penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa adalah yang pertama, partisipasi atau kehadiran sebanyak 15%, tugas, kuis, dan proyek sebanyak 15%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 30%. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan pembelajaran saya pada mata kuliah optika. Di awal perkuliahan, saya selalu berusaha menjabarkan kontrak perkuliahan yang telah disetujui bersama antara pengajar dan mahasiswa. Kontrak perkuliahan memuat tentang bagaimana saya melakukan penilaian dan bobot penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa. Sehingga mahasiswa mengetahui lebih awal dan menyusun strategi agar perkuliahan berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang cermin atau lebih tepatnya ke pemantulan dan pembiasan. Coba kita lihat slide. Pada slide, kita selalu melakukan kegiatan ini setiap harinya. Setiap hari kita pasti bercermin sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat ke kampus, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Pasti sebelumnya kita akan bercermin terlebih dahulu. Kalau kita bercermin, apa yang kita lihat di dalam cermin? Kira-kira apa yang terjadi di dalamnya? Pemantulan. Dan apa saja yang terlihat dalam cermin? Bayangan, betul. Jadi, pada saat kita bercermin, kita akan melihat bayangan kita. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pemantulan, sifat bayangan, dan pembiasan. Di gambar sebelahnya kita lihat ada cermin berbidang datar. Nah, di situ ada sumber cahaya, di mana sumber cahayanya akan dipantulkan sama besar sudutnya, dan bayangannya akan berada di belakang cermin. Bisa dipahami? Bisa. Oke, hukum pemantulan itu berbeda
kita lihat, sinar datang, ada garis normal, dan ada sinar pantul. Dari sini bisa kita baca bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berada pada satu bidang data. Nah, selanjutnya di sini ada sudutnya. Dan bisa kita lihat bahwa sudut datang dan sudut pantul itu nilainya sama besar. Sudut datang dilambangkan dengan I dan sudut pantul dilambangkan dengan F, atau theta I sama dengan theta F. Sampai sini bisa dipahami? Kalau untuk cermin datar sangat mudah untuk kita lihat karena bidangnya datar. Oke? Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pemantulan cahaya pada cermin datar. Coba kita lihat gambar. Di tengah-tengah itu adalah bidang datar atau cermin datarnya. Selanjutnya di huruf A itu adalah benda. D menunjukkan ketinggian. Nah, bidang datar dari bidang benda A memancarkan sinar ke bidang datar lalu dipantulkan. Begitu juga sinar dipancarkan dari ketinggian B dan dipantulkan kembali. Nah, dari situ terlihat berlaku bahwa hukum pemantulan pada cermin datar, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Di sini juga terlihat di belakang cermin ada bayangan. Tadi sudah bilang bayangan ya. Bayangannya kalau dilihat dari gambar ada yang berubah tidak? Ada yang berubah tidak? Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin datar yaitu mainan, tegak, dan sama besar. Sama besar di sini ada hubungannya dengan jarak dan tinggi. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Tinggi bayangan juga sama dengan tinggi benda. Posisi bayangan juga sama dengan posisi benda. Dapat disimpulkan bahwa cermin datar memiliki nilai yang sama dan ketinggian yang sama, posisi yang sama, jarak yang sama. Selanjutnya, setelah cermin datar, ada juga yang namanya cermin cekung. Di gambar bisa kita lihat bahwa cermin cekung memiliki titik fokus, titik pusat kelengkungan cermin, dan titik fokus kelengkungan optik. Nah, di sini juga ada jari-jari dan ada jarak titik fokus yang dilambangkan dengan F. Dari gambar ini bisa kita lihat tempat beradanya ruang benda. Apabila ruang benda satu berada pada titik fokus optik ke titik fokus cermin. Titik fokus cermin ke titik pusat kelengkungan cermin yaitu benda 2, dan di benda 3 itu adalah titik fokus kelengkungan cermin sampai tak hingga atau mendekati sumbu utama. Dan untuk yang terakhir, ruang keempat berada pada titik fokus kelengkungan optik atau titik pusat optik menuju tak hingga. Itu adalah tempat di mana ruang akan membentuk bayangan. Ini paham? Oke. Karena cahaya memiliki sifat-sifat istimewa, maka sinar-sinar istimewa pada cermin cekung yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang dikatakan sinar datang, yang di atas ini sinar datang sejajar sumbu utama, ini adalah sumbu utama,
dipantulkan melalui titik fokus. Ini adalah titik fokus. Dan sinar keistimewaan yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi dia sejajar, dia berada di bawah pantulannya. Kalau yang pertama, dia berada di bawah juga. Selanjutnya, sinar datang melalui titik pusat cermin, dipantulkan kembali melalui titik pusat cermin. Jadi dia balik lagi. Dia pantul dari sini dan di cermin dia dipantulkan kembali. Oke? Bisa dipahami? Selanjutnya, menggambar bagaimana melukis bayangan pada ruang satu, ruang dua, dan ruang satu. Ayo, siapa yang mau maju? Oh ya. Yang pertama yaitu bayangan pada cermin hukum benda di ruang satu. Oke, ini adalah pengerjaan rumah kalian. Coba kita bahas dulu ya. Ini apa tadi? Lukisan. Lukisan bayangan. Benda. Benda berapa? Benda satu. Yakin? Yakin. Oke. Kalau kita lihat dari gambar, ada yang keliru pembuatan ini. Ya. Gimana letak kekeliruannya? Sebenarnya ada di I. Oke. Coba kita benahi ya. Pertama, kita buat garis lurus atau sumbu utama. Selanjutnya, kita buat terminal min. Nah, pada garis utama ada namanya titik fokus dan juga ada titik pusat sumbu utama. Oke. Dikatakan bahwa kita akan melukis bayangan pada benda satu, berarti bendanya diibaratkan ada di sini. Ini adalah benda satu dan kita tuliskan bendanya itu adalah A. Karena benda satu bayangannya ada di luar, maka kita pandangkan sumbunya. Nah, kita gambarkan karena bendanya ada di dekat titik fokus, maka oke, harus dipaham? Paham? Selanjutnya, sinar datang melalui titik fokus dan ada yang biru ya. Oke, kita benahi seperti ini untuk gambar bayangan pada benda satu. Sifat bayangan yang ditimbulkan apa? Semayang, tegak, pada besar.
Oke, selanjutnya siapa yang ingin mencoba melukis bayangan pada benda dua? Oke, silakan, ayo maju. Oke, coba kita perhatikan bahwa kita akan melukis bayangan pada benda dua. Kita gambar dulu utama ya. Ini bayangannya ada di sini. Artinya bayangannya B. Bendanya sudah mana diwajibkan sudah ada di data sejajar sumbu utama dikandungkan melalui titik fokus. Kandungan melalui titik fokus. Dan selanjutnya, data melalui titik fokus dikandungkan sejajar sumbu utama. Kalau kita lihat di sini, bidang bayangannya ada di ruang dia ada ruang satunya. Ini ada ruang dua. Ini sudah benar ya. Dan sifat bayangan karena dia ada di dalam berarti nyata. Karena dia di bawah terbalik diperbesar. Ada pertanyaan? Belum. Selanjutnya melukis bayangan pada benda tiga. Siapa yang bersedia? Oke. Oke, kita bahas ya lukisan bayangan pada benda tiga. Karena dia benda tiga, berarti ada di belakang P. Ini adalah benda 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat di sini, karena bendanya ada di ruang 3, maka dia akan sinar datang dari benda ini sejajar sumbu utama ditentukan melewati titik fokus dan sinar datang dipantulkan melalui dilakukan sejajar sumbu utama. Nah, kita lihat di sini apa perbedaan benda dua dan benda tiga. Yang terlihat adalah terbaliknya ya. Nah, makanya dikatakan bahwa sifat bayangannya karena dia ada di dalam, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, sifat kecil. Kalau yang di benda dua itu sifat besar. Paham ya bedanya benda dua dan benda tiga? Dan sifat bayangannya ada di ruang dua. Kalau yang untuk benda tiga, kalau yang benda dua, sifat bayangannya ada di ruang tiga. Paham ya? Selanjutnya, rumus pada cermin ceku. Ini yang kita gambar tadi ya. Apabila bendanya ada di ruang dua, maka bayangannya ada di ruang tiga. Nah, di dalam cermin tersebut ada yang namanya jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus cermin cekung, dan jari-jari cermin cekung. Yang mana jarak bayangan dan jarak bayangan adalah yang SI. SO adalah jarak benda dari atas. Ini adalah bayangannya. Kalau di bawah berarti posisinya
Sehingga dituliskan M sama dengan SI per SO sama dengan HI per HO. Dengan catatan pada cermin cekung F dan R bernilai negatif. Stop. Kalau tadi cermin cekung, sekarang cermin cembung. Nah, cermin cembung bedanya dari cermin cekung. Kalau cermin cekung posisi lensa ada di sebelah kanan, dan kalau cermin cembung posisi cermin ada di sebelah kiri. Di sini bisa kita lihat untuk ruang itu sama, mulai dari titik fokus di sebelah titik fokus ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4 yang dekat dengan titik pusat optik. Nah, kalau cermin cekung ada sifat sinar-sinar istimewa, cermin cembung juga ada sinar-sinar istimewa. Nah, pada cermin cembung, sinar-sinar istimewanya ada 3 sama seperti cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melewati titik fokus. Jadi, ini sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Makanya ini dikasih bayangan. Selanjutnya, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang, ini kontaknya sinar datang dipantulkan sejajar sumbu utama. Seolah-olah dia dari titik fokus, atau dia menuju dari titik fokus. Selanjutnya, sinar datang menuju titik pusat cermin. Pusat, tarik sama ya. Dipantulkan kembali seolah-olah kembali dari titik pusat cermin. Oke? Paham ya untuk sinar-sinar istimewa pada cermin cembung? Oke. Ya. Rumus pada cermin cembung yaitu seper F sama dengan seper SI plus seper SO. 2 per R sama dengan seper SI plus seper SO. M sama dengan SI per SO sama dengan HI per HO. Dengan ketentuan pada cermin cembung bernilai negatif. Oke, yang terakhir ada contoh soal yang mengatakan bahwa sebuah cermin cekung memiliki radius 20 cm. Tentukan posisi bayangan pada benda yang terletak A 40 cm, B 20 cm, C 10 cm. Untuk setiap kasus, bayangan mana yang nyata atau yang moyang, dan juga atau terbalik. Tentukan perbesaran setiap kasus. Ada yang bisa maju? Oke, silakan. Oke, kita lihat ya. Dikatakan pada soal bahwa sebuah cermin cekung, berarti kasusnya pada cermin cekung, memiliki radius 20 cm. Tentukan posisi bayangan untuk benda yang terletak pada 40,
terus 20 dan 10. Yang kita ketahui adalah radius R-nya 20 cm. Selanjutnya, karena yang kita ketahui adalah R, maka kita menggunakan misalkan P kita tulis I sama dengan 2R atau I SO kita I sama dengan 2 per R. Ya. Nah, di sini dituliskan, kita cari dulu dari data yang ada, P-nya diketahui dengan nilai 40 dan R-nya diketahui dengan nilai 20. Maka kita akan mendapatkan nilai I sebanyak 13,3 cm. Nah, karena I-nya 13,3 cm sebenarnya bersifat nyata. Dan untuk menentukan M-nya, kita cari min I per P, karena nilai I sudah kita temukan dan nilai P-nya juga sudah diketahui, maka kita bagi dan mendapatkan hasil 1/3 kali. Dengan bayangan yang terbentuk adalah terbalik dan diperkecil. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3, untuk yang B dan C benar ya? Benar atau tidak? Tahu ya dari mana? Oke. Pada perkuliahan hari ini, apa yang bisa disimpulkan? Bayangan merupakan reproduksi objek oleh sinar. Oke. Bayangan nyata terbentuk dari perpolohan langsung sinar-sinar mantul, dan bayangan maya terbentuk dari perpolohan panjang sinar mantul. Benar ya? Bahwa mengatakan reproduksi sinar atau objek itu adalah bayangan. Dan bagaimana bayangan nyata itu terbentuk dan bagaimana bayangan maya itu terbentuk. Selanjutnya, Sifat bayangan jangka besar adalah maya, terbelah, dan sama besar dengan objeknya. oke. dengan ketentuan F dan S lebih jebung tanda negatif dengan cermin data berlaku F dan S nilai ada. Oke, benar ya semuanya. Kesimpulan pada hari ini mengatakan bahwa bayangan merupakan objek oleh sinar yang nyata terbentuk dari potongan langsung sinar pantul, dan bayangan maya terbentuk dari potongan perpanjangan sinar-sinar pantul. Nah, untuk sifat bayangan dari sinar itu sendiri adalah maya, tegak, dan sama besar. Kalau untuk cermin cembung tadi, cermin cembung ditentukan dari sinar-sinar istimewanya dan dilihat dari benda mana dia ada bayangannya. Baru kita bisa menentukan bagaimana sifat bayangan dari cermin cembung ataupun cembung. Paham ya? Oke, sekian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.